kota ini, sebuah konveksi lokal berdiri menjadi saksi bahwa pakaian bukan sekedar komoditas, melainkan sebuah ruang hidup, tempat di mana helai demi helai kain disatukan dengan dedikasi yang tak kasar. Mereka menolak untuk sekedar menjadi roda penggerak pabrik massal. Di sini, setiap jahitan adalah bentuk perlawanan untuk bertahan. Merawat keterampilan, menempa ketahanan mental, dan menjaga agar dapur rumah tetap menguat. Saat dunia bergerak terlalu cepat dengan segala kemewahannya, tempat ini memilih jalan yang sunyi demi sebuah kemandirian yang nyata. Inilah kisah tentang mimpi-mimpi yang dijajah. Konveksi Kita Jahitin ini berdiri pada tahun 2019, kurang lebih di bulan November atau Desember. Awalnya konveksi ini didirikan oleh istri saya sama partnernya, tapi pada tahun 2020 kurang lebih karena perbedaan sesuatu hal dan beda prinsip, akhirnya saya sama istri memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Nah, pada tahun 2020 akhirnya kami mengelola berdua antara istri saya dan istri saya. Kemudian konveksi ini berdiri awalnya memang kami mengambil CMC ataupun jahitan dari brand. Namun karena merasa kurang rapih ya dari partner yang konveksi yang lain, akhirnya pada tahun 2019 itu saya istri itu mendirikan konveksi ini sendiri. Dampak positifnya adalah khususnya warga lokal, kami memanfaatkan memberdayakan warga sekitar, khususnya seperti buang benang dan sebagainya, seperti packing, buang benang maupun yang lainnya, agar bisa membantu perekonomian mereka juga. Oke, alur kerjanya yang pertama adalah konsultasi ataupun rekap dari pelanggan, khususnya nanti ada admin CS konveksi yang akan merekap ya kepada pelanggan itu customer ini maunya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti setelah direkap sama tim admin akan ada proses pembuatan sampel oleh tim Kita Jahitin. Ketika sampel ini sudah jadi, nanti akan dikirimkan kepada customernya. Nah, setelah pembuatan sampel, yang ketiga adalah persetujuan ataupun tahap produksi. Jika nanti sampel yang dikirimkan itu sama customer tidak ada masalah, sesuai dengan kemauan customer, maka nanti akan lanjut potong ataupun diproduksi secara massal. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terkait dengan penjahitan ataupun controlling. Jadi nanti setelah produksi berjalan, otomatis nanti dari tim Kita Jahitin sini pun juga akan jahitnya akan sesuai dengan sampel yang telah di-ACC oleh customer itu sendiri, mulai dari jahitannya berapa langkah, SPI-nya berapa langkah, itu semuanya akan disesuaikan sesuai dengan sampel yang pertama kali yang kita kirim ke customer. Oke, yang pertama yang terkadang paling membuat pusing di konveksi ini adalah turnover dari karyawan. Nah, kenapa saya menyebutkan turnover dari karyawan? Karena pada dasarnya setiap penjahit ini mereka masih menganggap bahwa diri mereka itu sebagai ibu. Jadi kalau mereka tidak masuk maka mereka tidak digaji. Lebih kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenaikan bahan baku. Ya, kenaikan bahan baku terkadang ini kan kenaikannya lumayan cepat. Kadang dalam waktu 1 bulan itu ada 2 kali. Itu terkait dengan seperti benang, seperti bahan, dan sebagainya, apalagi zaman sekarang. Terus yang ketiga, keterlambatan dari proses ataupun kendala pada saat berjalan produksi. Terkadang ada aja hambatan, kendala-kendala yang itu akan membuat proses produksi akan sedikit terhambat. Ketika produksi sedikit terhambat, otomatis nanti akan berkaitan dengan pelunasan dari brand itu akan juga terlambat.
Untuk biaya awal, sebenarnya semakin besar angka nominalnya itu juga semakin lengkap dengan alatnya. Tapi kalau berbicara dengan angka minimal, dulu saya dengan istri saya itu memulai di angka 50 juta. 50 juta itu ada sekitar 2 mesin jahit dan 1 mesin kompres. Dan itu semuanya kondisinya membeli dengan harga yang kualitas yang masih baru. Peluangnya, berbicara peluang, jika memang masih pemurah, mungkin masih bisa menggunakan sistem reliable. Reliable itu dalam hal arti nanti ada baju dari konveksi yang mungkin tidak ada labelnya untuk pemula, nanti yang orang pemula ini akan membuat labelnya sendiri. Itu yang paling ringan biasanya disebut dengan reliable. Terus yang kedua itu CMT. CMT ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah sejak lama memulai. Ya, CMT ini berarti kan bahan dari brandnya, nanti konveksi hanya menjahit. Kalau yang ketiga yang agak sedikit berat, kalau misalnya emang nggak mau repot ya semuanya akan diserahkan sama konveksi, itu disebut dengan FOB. Tugas saya di sini sebagai leader line apparel. Tugas saya sebagai ngatur layout kerjaan sama ngejar output produksi. Alhamdulillah semenjak kerjanya saya di sini, serasa saya kerja di sini serasa nyaman, tenang, ya intinya enak lah kayak gitu. Kerjaan paling sulit bagi saya sebenarnya nggak ada yang sulit ya, tapi dari segi gaya pekerjaan yang namanya sulit atau enggaknya pasti ada sulit, tapi nggak terlalu ya, pasti ada jalannya ya. Cuma yang kalau lebih sulit lebih kecolongan sih kadang-kadang, tapi ya alhamdulillah semenjak ibaratnya kalau kita pikirin ya alhamdulillah bisa ada jalannya sih. Jujur ya, dari segi pekerjaan ini alhamdulillah saya dapat pengalaman baru di sini. Dari dulu saya ibaratnya sebelum di sini itu pengalaman saya itu cuma itu aja. Alhamdulillah semenjak saya kerja di sini, saya dapat pengalaman baru lah, ibaratnya tahu model apa aja lah intinya kayak gitu. Harapan saya untuk konveksi ini ingin biar tambah maju, terus tambah karyawan tambah besar.